Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Lestari Berpranginanin dengan NIM F1C120028 dari Prodi Kimia S1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi dan usaha. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Jadi, saya akan menjawabnya. Energi adalah suatu objek yang bisa berpindah dengan interaksi fundamental, yang bisa diubah bentuknya, tetapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Adapun pengertian energi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi bisa juga merupakan bagian dari satu bentuk tetapi tidak terikat pada bentuk tersebut. Energi juga bersifat fleksibel. Artinya apa? Artinya dapat berpindah dan berubah. Dalam melakukan sesuatu hal, tentu kita selalu memanfaatkan energi, baik secara kita sadari maupun secara kita tidak sadari. Contohnya saja ketika kita berjalan, kita pasti memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan yang memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Adapun macam-macam energi, yang pertama, energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena apa? Karena adanya kecepatan. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus energi kinetik yaitu rumus energi kinetik adalah EK, yaitu energi potensial, sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya, EK itu sama dengan energi kinetik, satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang kedua, ada energi potensial. Apa itu energi potensial? Jadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara sistematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya, apa itu EP? EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Yang ketiga, ada energi mekanik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Energi mekanik adalah jenis energi yang dimiliki oleh benda dikarenakan sifat geraknya. Contohnya,
rasa sakit ketika kejatuhan buah dari pohon. Soal kedua, apa saja sifat energi yang paling fundamental? Yang pertama ada transformasi energi. Apa yang dimaksud dengan transformasi energi? Transformasi energi adalah energi yang dapat diubah dalam bentuk lain. Contohnya apa? Saat alat setrika itu tadinya kan energi listrik diubah menjadi energi panas. Yang kedua ada transfer energi. Apa itu transfer energi? Transfer energi adalah sebuah energi pada material atau tempat yang dapat ditransfer ke material tempat lainnya. Adapun contoh transfer energi yaitu pada saat kita proses memasak air. Nah, di situ energi panas dari api ditransfer ke panci logam sehingga energi panas dapat mendidihkan air dan membuat air menguap. Yang ketiga ada perpindahan energi. Perpindahan energi hampir sama dengan transfer energi, yaitu energi yang ada di suatu benda dapat bergeser ke bentuk yang lainnya oleh gaya atau energi mekanik. Yang keempat ada kekekalan energi. Apa itu kekekalan energi? Jadi kekekalan energi itu adalah energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi energi tersebut tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan. Baiklah, masuk soal ketiga. Soalnya apa? Apakah objek yang diam memiliki energi kinetik? Jawaban dari soal 3 tersebut jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena benda yang diam tidak memiliki kecepatan. Artinya apa? Kecepatannya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan pengertian energi kinetik itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Sedangkan pada soal sudah terlihat jelas bukan bahwasannya objeknya diam. Maksud diam berarti dia tidak bergerak dan kecepatannya 0. Maka dari itu jawabannya tidak. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan kerja? Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut.
benda. Yang kedua, ada usaha negatif. Apa itu usaha negatif? Usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi usaha bisa juga dilakukan pada bidang miring. Soal yang kelima, jika Anda mendorong meja yang besar tetapi meja tetap diam, apakah artinya Anda melakukan kerja? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena pengertian usaha sendiri adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Sedangkan pada soal tersebut sudah terlihat bahwasannya meja tetap diam. Arti diam di sini maksudnya meja tersebut tidak mengalami perubahan posisi meskipun kita sudah mendorong meja yang cukup besar. Jadi inti dari jawaban ini karena meja tersebut tidak mengalami perubahan posisi sama sekali. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal energi. Di sini ada soal yang pertama, terdapat buah kelapa yang masih berada di pohon dengan massa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasi atau G-nya sama dengan 10 per sekon kuadrat, 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, di dalam soal ada massa 2,5 kg. Kita buat diketahui diket massa sama dengan 2,5 kg. Dan ada ketinggian berarti H. Berarti H sama dengan 9 meter. Dan ada G, yaitu percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa energi potensial? Berarti yang ditanya EP. Ditanya EP. Baik, kita jawab. Rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya berapa? M-nya 2,5 kilo. 2,5 kilogram. Dikali G-nya berapa? G-nya 9 meter. Dikali H-nya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dikali H-nya berapa? H-nya 9 meter. 2 dikali 5 dikali 10 dikali 9, jawabannya 225. Satuan energi potensial yaitu joule. Jadi energi potensial buah kelapa tersebut adalah 225 joule. Selanjutnya contoh soal tentang usaha. Sebuah balok es bermassa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok tersebut dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfanya sama dengan 60 derajat dan gesekan antara lantai diabaikan, berapa